030421. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang manajemen teknologi informasi. Yang pertama adalah sistem telekomunikasi. Sistem telekomunikasi adalah sistem yang digunakan untuk mengirimkan informasi dari suatu tempat ke tempat lain melalui media elektronik. Sistem ini terdiri dari dua sisi utama, yaitu yang pertama adalah transmitter, adalah tempat asal informasi diolah dan dikirimkan. Yang kedua, receiver, adalah tempat tujuan informasi diterima dan diolah. Fungsi telekomunikasi adalah meliputi pengiriman data, suara, dan video secara cepat dan efisien. Ini sangat penting untuk komunikasi pribadi, bisnis, pemerintahan, dan layanan publik lainnya. Media telekomunikasi bisa berupa kabel seperti kabel surat optik dan kabel tembaga, nirkabel seperti gelombang radio, satelit, dan sinyal microwave. Internet, intranet, dan extranet. Internet adalah jaringan global yang menghubungkan jutaan jaringan komputer di seluruh dunia, memungkinkan pertukaran informasi secara bebas. Yang kedua, intranet adalah jaringan pribadi yang menggunakan teknologi internet tetapi terbatas pada penggunaan dalam organisasi tertentu. Yang ketiga, extranet adalah jaringan yang memperluas internet kepada pengguna di luar organisasi seperti pelanggan atau mitra bisnis atau akses untuk informasi tertentu. Adapun sistem informasi fungsional adalah sistem yang mendukung bisnis tertentu seperti akuntansi, keuangan, pemasaran, atau produksi. Yang kedua, sistem informasi manajemen. Sistem yang menyediakan informasi untuk manajer menggunakan mendukung pengambilan keputusan. Yang ketiga, sistem pemrosesan transaksi adalah sistem yang menangani dan mencatat transaksi bisnis sehari-hari. Yang keempat adalah sistem penjualan dan pemasaran. Sistem penjualan dan pemasaran adalah pembantu perusahaan dalam kegiatan penjualan dan pemasaran. Yang kelima, customer relationship management. Sistem yang membantu mengelola interaksi dengan pelanggan dan meningkatkan hubungan pelanggan. E-commerce adalah perdagangan elektronik yang melibatkan pembelian, penjualan barang atau jasa melalui internet. Jenis-jenis e-commerce yaitu business to customer, transaksi antara bisnis dan konsumen akhir. Yang kedua, business to business, adalah transaksi antar perusahaan. Yang ketiga, customer to customer, adalah transaksi antar konsumen, biasanya melalui platform pihak ketiga. Keuntungan e-commerce adalah kemudahan akses, biaya rendah, jangkauan pasar luas, personalisasi, dan kenyamanan. Batasan dan kegagalan dalam e-commerce yaitu masalah keamanan, kurangnya sentuhan fisik, ketergantungan pada teknologi, dan tantangan logistik. Aplikasi bisnis to customer adalah seperti toko online, layanan streaming, dan platform reservasi. Penelitian pasar adalah proses pengumpulan, menganalisis, dan menafsirkan informasi tentang pasar, produk, atau layanan. Periklanan dan layanan terhadap pelanggan, strategi untuk mempromosikan produk atau jasa dan mendukung pelanggan sebelum, selama, dan setelah pembelian. Supply chain management adalah pengelolaan aliran barang, informasi, dan uang dari pemasok bahan baku hingga produk sampai ke tangan konsumen. Jenis-jenisnya adalah upstream supply, adalah manajemen hubungan dengan pemasok. Yang kedua, downstream supply chain management, distribusi dan hubungan dengan pelanggan. Permasalahan supply chain management adalah koordinasi yang buruk, ketidakcocokan permintaan dan pemasokan, biaya logistik yang tinggi, dan risiko rantai pemasokan. Artificial intelligence adalah ilmu komputer yang berfokus pada penciptaan sistem yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Expert system adalah
sistem yang menggunakan pengetahuan pakar untuk membuat keputusan atau memecahkan masalah dalam domain tertentu. Sistem inteleks adalah kecerdasan yang diterapkan dalam sistem untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Hak atas kekayaan intelektual adalah hak yang hukum diberikan kepada individu atau perusahaan atas kreasi dan inovasi mereka. Ini termasuk pada hak cipta, paten mereka dagang, dan hasil dagang. Hak cipta berkembang sejak abad ke-18 dan perkembangan teknologi percetakan sudah ada pada zaman Renaissance untuk melindungi penemuan. Merek dagang muncul untuk melindungi identitas, bisnis, produk. Rahasia dagang diakui sebagai bentuk perlindungan terhadap informasi bisnis. Pentingnya untuk bersifat rahasia memberikan manfaat dengan pelindungan kreasi dan inovasi, mendorong investasi, dan mendukung perkembangan ekonomi. Baiklah, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.